si Rudi itu datengin sosok perempuan. Cuman dalam mimpinya perempuan yang muncul ini adalah perempuan tadi. Cuman posisinya perempuan ini masih cantik dan ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Ferry Rawan, yang pada kesempatan kali ini lagi gue akan bawakan sebuah cerita horor yang tema dari cerita kali ini adalah tentang di hotel. Jadi ada seseorang yang bekerja di luar kota, tempatnya di Kudus, dan dia menginap di sebuah hotel daerah tersebut. Walaupun cuma hanya satu malam, cuman dia mendapatkan teror yang benar-benar mengerikan. Penasaran dengan ceritanya? Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari posisi rebahan ternyaman, dan berikut ceritanya. Jadi sebut saja namanya si Rudi. Si Rudi ini adalah seseorang yang kerja di sebuah alat instalasi kesehatan yang ada di Jakarta. Nah, si Rudi ini dia asli Depok. Nah, pada suatu hari dia mendapatkan tugas dari pimpinannya untuk memasang instalasi kesehatan di sebuah rumah sakit di kota Kudus. Dan kali itu si Rudi berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat sekitar habis maghrib lah. Dan nyampe di Kudus, maksudnya nyampe ke Semarang, itu sekitar habis isya. Nah, begitu pesawat landing ke Semarang, si Rudi langsung mencatar mobil untuk mengantarkan dia ke alamat yang ada di Kudus tersebut. Sebenarnya perjalanan dari Semarang ke Kudus nih hanya memakan waktu 2 jam ya. Cuman karena saat itu malam itu cukup padat, cukup macet, jadi durasinya sekitar 3 jam. Karena memang untuk memasang instalasi alat kesehatan yang ini tuh diharuskan malam, karena ya biar gak mengganggu aktivitas di rumah sakit. Ya akhirnya setibanya di Kudus, si Rudi langsung memutuskan ke rumah sakit tersebut. Ya langsung lah dia tuh menggarap, karena soalnya nih instalasi ini tuh gak cuma satu, jadi ada banyak yang ya gak bisa dikelarin sehari. Singkat cerita, si Rudi nyampailah dia di rumah sakit yang dimaksud. Nah, di rumah sakit tersebut dia bertemu dengan Pak Maman. Nah, dimana ya selama dia kerja masang instalasi di Kudus nih ya dia berkoordinasinya sama Pak Maman. Nah, setelah dijelaskan Pak Maman, diantarkan ke ruangannya dan yang mau diinstal lah intinya. Di situ pun si Rudi langsung melakukan tugasnya gitu. Nah, singkat cerita, karena udah malam ya, di situ udah jam sekitar 12 lah, dan capek juga gitu. Akhirnya si Rudi memutuskan untuk mencari penginapan. Nah, cuman dia mencari hotelnya tuh kalau bisa sedekat mungkin sama rumah sakit ini, ya biar gampang lah kalau mau ke rumah sakit tersebut. Jadi di situ si Rudi memesan ojol, dan yang nggak lama berselang datanglah ojol tersebut. Nah, kemudian karena si Rudi bingung dan gak ngerti daerah tersebut, karena si ojolnya kan juga orang asli sini, akhirnya si Rudi nanya ke ojol tersebut, dan dia minta lah intinya kalau diantarin ke hotel terdekat. Nah, di situ ojolnya ngejawab, "Oh alah, hotel pak ya? Ada sih pak, deket. Ya, ntar saya antar pak." Singkat cerita, mereka jalan nih berdua. Cuman ada gelagat aneh dari ojol tersebut. Nah, jadi tuh ojol ini tuh sepanjang jalan tuh kayak bingung, kayak ragu-ragu gitu loh. Udah nyampe ujung, tapi malah kayak putar balik. Dan intinya dia kayak orang kebingungan lah. Di situ si Rudi cuma ngebatin, dan ya mungkin udah malam ngantuk bagaimana kan dia. Nah, singkat cerita, ojol ini mengantarkan Rudi ke Hotel X. Nah, sebelum nyampe ke Hotel X, si ojol ini sempat nanya ke si Rudi, "Pak, ini ada hotel, cuman hotelnya nggak seberapa bagus, cuman deket banget sama rumah sakit. Gimana pak?" "Oh ya udah,
nggak apa-apa Pak, saya yang penting deket, mau kayak gimana juga nggak apa-apa. Soalnya saya di situ juga paling cuma berapa jam doang. Soalnya besok saya juga udah harus berangkat ke rumah sakit lagi buat nginstal peralatannya. Wah, singkat cerita diantar ke, kita sebut aja Hotel X ya. Jadi dari kejauhan penampakan Hotel X ini tuh macam hotel yang nggak kayak umumnya lah. Intinya Hotel X ini kayak remang-remang dengan pencahayaan minim. Sebenarnya si Rudy ini janggal, cuman dia hanya berpikir oh mungkin emang hotel ini dia mengusung konsep vintage atau kayak ya ala-ala gitulah. Dia masih berpositif thinking. Singkat kita nyampe, ojolnya udah cabut, dan dia langsung kan jalan menuju resepsionis. Jadi biar kalian ada gambaran, hotelnya tuh di depannya ada kayak banyak beberapa pohon gitulah. Dan sepanjang hotel itu tuh suasananya sunyi, remang-remang. Dan di depan resepsionisnya ada beberapa kamar. Nah, Rudy bisa mastiin kalau kamar-kamar di depan resepsionis ini kosong. Karena ya lampunya gelap gitu loh. Dan kelihatan banget lah kalau kosong. Nah, setibanya si Rudy di resepsionis, itu tuh nggak ada orang, benar-benar sepi, nggak kayak hotel pada umumnya lah. Jadi kalau biasanya kita tahu kan hotel tuh resepsionisnya pasti ada yang piket dong, ada yang jaga lah. Pasti kan walaupun gantian gimana ada, nggak mungkin kosong. Dan normalnya resepsionis tuh pasti ada kayak bel. Minimal kalau nggak ada orang kan tamu bisa mencet bel gitu. Di situ juga nggak ada bel juga. Ya karena bingung mau gimana, di situ sempet ya si Rudy tuh kayak manggil-manggil lah, intinya manggil karyawannya yang ada gitu. Cuman ya nggak ada jawaban sama sekali. Hingga hampir ada 10 menit si Rudy di resepsionis tuh nggak ada orang. Barulah setelah 10 menit ada seorang ibu-ibu ya sekitar umur 50 tahun. Cuman di sini kondisinya rada aneh banget. Jadi kondisi ibu-ibu ini, dia tuh kayak orang abis KDRT, kayak abis dilakuin kekerasan. Jadi rambutnya tuh kayak abis dijambak-jambak, mukanya kayak pada lebam dan jalannya tuh tertatih-tatih kayak menahan rasa sakit gitulah. Nah karena si Rudy ini yang penting istirahat bodo amat lah, dia nggak mau memberikan hal itu dan ya dia positive thinking aja lah. Dia intinya benar-benar nggak mau menotis hal tersebut lah. Sehingga cerita si Rudy nanya dong, Bu saya mau menginap malam ini, tapi saya mau kamar yang di depan itu. Nah jadi si Rudy pengen kamar yang kosong tadi nih di depan. Ibu itu ngejawab, Gak ada mas kamar di depan, itu ada yang isi semua. Padahal si Rudy tahu kalau di situ tuh kosong. Kenapa ibu itu bilang nggak boleh? Ya udahlah, akhirnya si Rudy nanya ke ibu tersebut, terus yang mana Bu? Yang kosong. Itu pas nanti masnya ke kamar yang ujung aja tuh. Nah jadi buat kalian yang belum tahu, layout hotel itu letter L dan si Rudy dapat kamar di ujung. Ya lagi-lagi dan lagi karena Rudy tuh mikirnya udah capek dan dia nggak bakal lama juga. Akhirnya ya udah penting dia dapat tempat tidur lah. Singkat cerita dapat lah dia kunci kamarnya dan dia menuju ke kamarnya jalan nih. Nah sepanjang dia ngelewatin lorong, jadi tuh kalau kalian bayangin ya, hotelnya tuh kayak semi outdoor dan sepanjang dia jalan ke lorong itu kanannya tuh kan kayak ada banyak pohon dan pohonnya tapi kayak pohon gede yang nggak terawat dan banyak juga kayak pohon pisang gitu loh. Jadi emang sebenarnya dalam hati si Rudy itu udah menebak kalau ini hotel tuh kayak aneh. Ya cuman ya udahlah. Rudy berusaha berpositif thinking lah intinya. Singkat cerita, si Rudy buka pintu kamar, dia masuk nih kamarnya kan. Dan ya dia langsung bersih-bersih, dia mandi. Nah, kan dia mandi nih. Setelah mandi dia sholat. Nah, pas setelah sholat dia langsung rebahan kan. Dan dia kayak persiapan tidur lah. Jadi layout kamar mandinya tuh jadi pintu kirinya kamar mandi. Nah masuk,
kanannya ruang tidur. Jadi kalau dia tidur, itu tuh kalau kita kayak miring gitu, itu langsung kelihatan kamar mandinya. Nah, di situ ketika Rudy tidur, ketika udah kayak samar-samar kayak udah ngantuk gitu, si Rudy ngelihat ada cewek yang keluar dari kamar mandi tersebut memakai dress putih dan kayak ada darah-darahnya gitu loh. Cuman dia keluar dari kamar mandi ini tuh kakinya nggak napak, terbang. Nah, si Rudy memfokuskan pandangannya kan, memfokuskan, dan benar ketika dilihat sosok tersebut keluar menembus tembok. Dalam hati si Rudy, aduh, apalagi ini? Saya di sini nggak ganggu, saya di sini cuma mau istirahat. Dia bilang kayak gitu. Singkat cerita, si Rudy balik kanan tidurnya menghadap ke tembok. Karena ya biar dia bisa istirahat, nggak ngeliat kayak gituan. Dan kalian tahu, mungkin setengah 30 menit setelahnya lah, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa. Nah, si Rudy kan setengah melek nih. Kan dia tadi ngadep tembok. Nah, sosok perempuan ini tiba-tiba tembus dari tembok yang dihadapin sama dia. Dan jarak antara ranjang ke tembok nih cuman 1 meter. Berarti kalian bisa lihat kan, kalian bisa bayangin sedekat apa si Rudy ngelihat sosok tersebut. Karena jarak sedekat itu, si Rudy ngelihat, jadi di leher sosok tersebut itu ada seperti kayak jeratan yang mengeluarkan darah. Dan baju dressnya warna putih itu udah kayak bercucuran darah. Jadi kayak bisa dipastikan ini adalah korban, kalau nggak penganiayaan itu bunuh diri. Nah, cuman di situ dalam hati si Rudy dia ngomong, kamu ini siapa? Tolong jangan ganggu saya. Saya di sini nggak lama kok. Saya cuma mau istirahat. Tolong jangan ganggu saya. Sehingga cerita, sosok tersebut nggak lama beneran hilang tuh. Dan untungnya emang si Rudy ini dia orangnya ya nggak seberapa takut, cukup berani lah. Ya walaupun sebenarnya dia juga goyang juga tuh mentalnya. Singkat cerita, dia udah tertidur tuh dia. Nah, dalam mimpinya si Rudy itu datengin sosok perempuan. Cuman dalam mimpinya perempuan yang muncul ini adalah perempuan tadi. Cuman posisinya perempuan ini masih cantik dan ya nggak pucat kayak tadi. Nah, perempuan ini cerita bahwa dia bunuh diri karena dikhianati oleh pacarnya. Dan sejak saat itu sosok tersebut sangat membenci manusia, terlebih laki-laki, karena sosok ini menduga dan mengejudge lah. Jadi semua laki-laki itu sama, jahat semua. Di situ dari dalam batin ya si Rudy ini ngejawab bahwa nggak semua laki-laki kayak gitu, dan mungkin memang dia juga belum hanya nggak berjodoh dengan laki-laki yang ninggalin dia. Jadi ya Rudy ngasih wejangan bahwa udahlah, kita alamnya udah beda, tolong kamu jangan ganggu saya, alam kita udah beda. Nah di situ si Rudy ngedoain sosok tersebut biar ya amal dan ibadahnya semasa hidup diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah didoain sama si Rudy, sosok tersebut sontak menangis. Dan gak lama kemudian terdengar suara azan subuh yang menandakan sudah jam 4 nih, udah waktunya sholat subuh. Akhirnya si Rudy kebangun dan dia mandi, wudhu, dan langsung sholat subuh. Cuman si Rudy kepikiran dari mimpi semalam. Jadi semalam tuh kayak mimpi, cuman kayak nyata banget. Dan TKP di mana si Rudy dimimpiin itu juga di kamar tersebut. Singkat cerita, si Rudy sholat seperti biasa, sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, si Rudy berdoa sekaligus mendoakan sosok yang gentayangan ini. Ya intinya didoain lah, ya semoga amalnya diterima, diampuni dosanya, dan diterima
di sisi Tuhan yang maha kuasa gitu. Nah setelah itu si Rudi langsung beberes, langsung packing barang, persiapan buat berangkat ke rumah sakit. Dan pagi itu udah gak ada kejadian yang aneh-aneh tuh. Singkat cerita barang udah dikemas, Rudi keluar kamar, dan jadi di depan pintu kamar itu ada semacam meja, ada kursinya gitu loh. Dan di situ udah disediain kayak sarapan gitulah. Jadi ada roti dan teh. Nah, dilihat lah itu kan nama si Rudi, cuman pas dilihat rotinya nih kayak udah berjamur ya. Jadi kayak mungkin ini roti udah lama. Nah, cuman di situ si Rudi nyoba buat ngicip tehnya. Kemudian diminumlah tehnya, tapi ada keanehan. Jadi rasa teh tersebut, jadi tehnya tuh kayak apa ya, aneh. Dan setelah dia perhatiin, ternyata tersebut berwarna merah seperti darah. Sontak di situ langsung ditinggalin, dan si Rudi bergegas menuju ke resepsionis ya buat check out. Nah, si Rudi berjalan di lorong melewati kamar-kamar yang semalam di depan itu, dan karena nih udah lumayan pagi dan terang lah, jadi semakin kelihatan bahwa kamar-kamar tersebut itu benar-benar kosong dan kayak nggak terawat, kayak terbengkalai lah. Dan Rudi yakin banget kalau kamar itu benar-benar kosong. Singkat cerita dia jalan terus dan sampailah dia di resepsionis. Nah, dia ketemu nih sama bapak-bapak. Nah, Rudi bilang dong, "Pak, saya mau check out." Loh, masnya dari kamar berapa? Kapan emang check in-nya? "Saya itu Pak, saya kamar yang ujung, yang pojok." Loh, mas kapan check in-nya? "Saya check-in semalam Pak, semalam sama ibu-ibu yang rambutnya kayak setengah berantakan, yang mukanya marah-marah itu Pak." Hah? Mas, di sini yang jaga tuh cuma saya mas, nggak ada orang lain mas. Ada Pak, semalam saya panggil-panggil itu nggak ada orang. Nah, nggak lama saya nunggu, itu ada sosok ibu-ibu yang datang dari dalam ruangan resepsionis, dan dia ngasih kunci kamar nih, katanya saya bisa masuk. Di situ bapak yang jaga itu sempat terdiam gitulah, kayak ada sesuatu yang ditutupi gitu. Karena keanehan udah semakin gak masuk akal, ya si Rudi cepat bergegas. Setelah check out langsung dia nyari ojek online buat menuju rumah sakit tempat dia menginstal peralatan kesehatan. Singkat cerita dia dapet ojek online-nya dan nyampe lah tuh dia. Ketika nyampe di rumah sakit, dia jalan masuk lewat resepsionis. Nah, jadi layoutnya itu masuk, terus ada resepsionis, belok ke kiri. Nah, di situ setelah ruangan itu ada ruangan kosong. Nah, cuman pas si Rudi ngelewatin ruangan tersebut, ada sosok perempuan yang menatapnya dengan tatapan sinis, kayak melotot, kayak orang gak suka gitu. Nah, karena si Rudi buru-buru, si Rudi berusaha untuk menghiraukan sosok tersebut. Dan ruangan tempat menginstal si Rudi itu ada di ujung. Dan ya, dia menemui bapak-bapak kemarin tuh. Nah, setelah ketemu bapak kemarin, seperti biasa kan disapa. Nah, si Rudi nih ngomong kalau, "Pak, tadi kok saya ada di ruangan sampai resepsionis, itu kok ada ibu-ibu yang ngeliat saya mas, tapi ngeliatnya kayak sinis. Itu siapa ya?" Hah? Ruangan yang mana mas? "Itu Pak, yang kita masuk resepsionis belok kiri." Gak ada mas, itu ruangan kosong mas. Masnya jangan ngada-ngada, bikin takut aja mas ya. Serius Pak, saya nggak ini. Iya sudah mas, mungkin itu perasaan mas saja. Mungkin masnya salah lihat. Nah, itu udah lah, si Rudi berusaha ngelupain itu dan dia ngelarin tuh kerjaan instalannya. Nah, dia ngelarin kerjaan instalannya dan akhirnya sekitar pukul 12 si Rudi selesai. Nah, dia langsung bergegas mencari ojek online buat nganterin dia ke bandara.
Nah, karena takut telat, jadi si Rudy ini mesin pesawat yang ada sorean lah. Dan singkat cerita, dapat nih kan taksinya, dapat nih taksi. Nah, ketika dapat di taksi, di situ bapak-bapak taksinya itu suka ngomong nih kebetulan nih, dan di situ si Rudy disapa sama bapak tersebut. Masnya dari yang mana, Mas? Oh, saya dari Jakarta. Udah lama di Kudus? Wah, baru juga kemarin, Pak. Walah, kerjaannya. Iya, Pak. Maaf Mas ya kalau ini. Masnya selama di sini nginepnya di mana, Mas? Oh, itu Pak. Saya nginep di Hotel X yang di dekat rumah sakit A. Wah, di situ langsung ekspresi bapak taksinya nih kayak beda gitu, kayak berpikir apa gitu nanti. Emang kenapa, Pak? Oh, masih diem bapak itu. Nah, kemudian bapak itu lanjut nanya lagi tuh ke si Rudy. Mas, maaf ya bukan saya lancang apa gimana. Masnya selama nginep di situ, Masnya ada dapat gangguan nggak? Cek, di situ si Rudy langsung langsung kayak ngait-ngaitin hal-hal yang dia alamin di hotel. Jadi kenapa bapak ini bisa tahu gitu? Rudy ngejawab, loh, bapak kok tahu, Pak? Iya Mas, soalnya rumah saya belakang hotel tersebut. Oh, iya sih Pak, itu saya semalam sempat ditemuin cewek pakai dress putih, terus lehernya kayak ada berdarah gitu, Pak. Walah, iya Mas. Jadi semua orang sini udah tahu Mas kalau di hotel tersebut dulunya ada seorang cewek yang bunuh diri karena dihianatin dan dia ditinggal pacarnya lah. Nah, akhirnya dia mengakhiri hidupnya di hotel tersebut di kamar paling ujung. Dek, di situ langsung si Rudy merinding, dan karena kamar yang dipakai bunuh diri hotel tersebut adalah kamar yang ditempatin si Rudy. Nah, lanjutkan si Rudy nanya juga. Jadi pas dia check out malam-malam itu kan dia ketemu ibu-ibu yang memar-memar yang kayak habis berantem lah. Nah, dia nanya juga tuh ke bapak taksinya. Cuman ya di situ nggak tahu nih, bapak taksinya ini nggak tahu siapakah sosok ibu tersebut gitu. Dan lanjut lagi, bapak taksinya nih ngomong lagi. Mas, itu mbaknya ikut di belakang. Hah? Maksudnya gimana, Mas? Itu mbak yang di hotel ikut di belakang. Oh, langsung lah itu merinding si Rudy gitu kan. Pas dia nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Bapak ini emang dia ada sensitif lah sama hal gaib. Oh lah, ya udah Pak, dibercandain deh itu kan sama si Rudy. Nggak apa-apa, bilangin Pak, suruh jangan ganggu orang, jangan ikut saya udah punya istri. Nah, di situ bapaknya diem, dan dia kayak kontak batin lah. Nah, bapak itu ngomong lagi, Mas, kayaknya mbaknya suka sama Masnya deh, makanya dia mau ikut Mas. nah kan tadi sudah saya bilang suruh pulang aja Pak, balik lagi ke tempatnya, saya udah punya istri. Nah, di situ si Rudy ngedoain lah, akhirnya udah doain lagi mbak tersebut supaya ya tenang lah di alam sana. Iya Mas, kayaknya nih mbaknya suka sama Masnya karena Masnya tuh baik ngedoain mbaknya. Di situ bapak ini juga tahu kalau si Rudy ini ngedoain sosok tersebut. Singkat cerita, nyampailah si Rudy di bandara di Semarang, dan kemudian si Rudy bergegas buat cetak boarding pass dan menunggu di ruang tunggu sebelum keberangkatan. Nah, sampai di situ nggak ada tuh apa-apa, nggak ada suatu hal yang aneh-aneh lah. Singkat cerita, dia masuk ke pesawat, jalan, dan pada sekitar pukul 5 sore setelah maghrib lah, dia mendarat di Jakarta. Mendarat, dan dia jalan kan langsung mau ke tempat taksi. Nah, jadi dari jalan, dari tempat landing sampai ke tempat taksi, itu ada dia ngelewatin toilet. Cuman toilet itu dalam posisi sepi. Nah,
Di antara pintu toilet tersebut, dia ngelihat ada sosok wanita yang dia temuin di hotel yang di Kudus itu. Anjir, dalam hati dia, kok bisa dia ngikut sampai sini? Wah, lagi dan lagi si Rudy ngomong dalam batin kalau udahlah, jangan ganggu manusia lagi. Kita alamnya udah beda. Terus Rudy juga ngedoain sosok tersebut ya supaya tenang lah di alam sana dan gak gentayangan lagi. Dan singkat cerita, si Rudy dapet taksi dan dia jalan menuju rumahnya, dan akhirnya Rudy nyampe rumahnya dengan selamat dan bertemu dengan anak istrinya. Baru tuh setelah dia nyampe rumah, udah tuh gak ada lagi hal-hal yang janggal dan sosok tersebut udah gak nongol lagi. Jadi gimana nih cerita yang gue bawain barusan? Merinding banget sih. Ini gue aja nyeritain sambil bulu kuduk gue merinding. Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Ferry Irawan dan see you the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.